Juventus rugi 3,2 triliun rupiah. Juventus dihadapkan pada situasi yang sulit dari sisi finansial. Pada periode lalu, Juventus diperkirakan akan mengalami kerugian yang mencapai 3,2 triliun. Juventus berulang kali tidak menampik bahwa mereka tidak dalam situasi finansial yang bagus. Salah satu efek nyata dari kesulitan finansial itu adalah keputusan klub melepas Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Ronaldo, terlepas dari performa dan prestasi yang diraih, telah menjadi beban secara finansial bagi Juventus. Sebab si nyonya tua harus membayar 31 juta euro per musim untuk gaji pemain 36 tahun tersebut. Ronaldo menjadi pemain dengan gaji paling tinggi di Juventus. Bahkan di Serie A, gaji Ronaldo sangat timpang jika dibandingkan dengan pemain lain. Namun Ronaldo bukan satu-satunya alasan Juventus kesulitan finansial. Dampak pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyumbang terbesar dari situasi sulit. Banyak aktivitas komersial yang tidak bisa dijalankan seperti biasanya. Faktor prestasi pun punya pengaruh. Juventus hanya mampu melaju jauh pada ajang Liga Champions. Juventus juga gagal mempertahankan gelar di Serie A. Faktor ini juga sangat krusial bagi pendapatan Juventus, baik dari hak siar, biaya pertandingan, hadiah, maupun nilai jual merek klub. Melansir Football Italia, jumlah kerugian Juventus pada periode lalu diperkirakan bakal mencapai 190,7 juta euro, setara dengan 3,2 triliun rupiah. Jumlah ini cukup signifikan jika dibandingkan periode sebelumnya. Juventus mengalami peningkatan kerugian hingga 50% jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada periode lalu, klub asal Turin itu mengalami kerugian hingga 89,7 juta euro. Pandemi COVID-19 jadi salah satu faktor penyebabnya. Kerugian yang dialami Juventus ini tidak melulu terjadi karena pandemi COVID-19. Sebab Juventus telah mengalami kerugian selama 4 tahun berturut-turut. Juventus mulai mencatat kerugian sejak 2015-2016. Hanya saja kerugian Juventus terus melonjak setiap tahun. Pada 2015, Juventus hanya rugi 4,1 juta euro. Dan pada periode 2016, mereka rugi 42,6 juta euro. PD abis tantang MU, bintang Newcastle ini yakin bisa curi panggung Cristiano Ronaldo. Bintang Newcastle, Alan Saint-Maximin merasa yakin dirinya bisa mencuri panggung pada laga debut kedua Cristiano Ronaldo di Manchester United akhir pekan ini. Saint-Maximin pun siap mengacaukan debut kedua Ronaldo berseragam MU dengan menyuguhkan performa memukau di Old Trafford. Maximin akan berusaha yang terbaik karena dia yakin dunia akan menonton pertandingan ini karena Ronaldo. Saint-Maximin juga mengingatkan rekan-rekannya untuk sama sekali kehilangan fokus pada pemain Manchester United karena perhatian tersedot kepada Ronaldo. Bahkan sebelum merekrut Ronaldo, mereka memilih tim yang hebat. Dengan dia sekarang mereka bisa terlihat jauh lebih baik. Jika Anda memberikan yang terbaik dan memberikan segalanya, semuanya bisa terjadi. Tutur Saint-Maximin. Para pemain muda dan Greenwood harus cari ilmu dari Ronaldo untuk jadi pemain top. Cristiano Ronaldo sudah pulang ke Manchester United. Mumpung satu tim, Mason Greenwood diminta mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari CR7. Di skuad MU saat ini, ada satu pemain muda yang menonjol, Mason Greenwood yang sedang tajam-tajamnya. Ronaldo sudah ada di skuad MU saat latihan perdana kemarin. Semua pemain muda tampak bahagia melihat sang legenda kembali. Ex penyerang Tottenham Hotspur, Robbie Keane, yang menyarankan Greenwood bisa mencuri ilmu dari Ronaldo. Sikapnya, profesionalitasnya, dengan pemain seperti Ronaldo di sekitar level mereka akan naik lebih tinggi dan tinggi lagi. Dia tak akan menerima omong kosong dari para pemain muda ini. Seseorang seperti Greenwood, dia bisa banyak belajar dari Ronaldo. Dia penyelesai peluang kami yang bisa Anda ketahui. Anda bisa punya arogansi dan pendekatan ke pertandingan seperti Ronaldo. Dia hanya belajar ke salah satu pemain terbaik di dunia, kata Keane. Dan semua pemain Man United harus bisa memanfaatkan belajar dengan Ronaldo, bagaimana cara belajar menjadi seorang juara, dan bagaimana menjadi profesional yang lebih baik. Tentunya tak mudah, butuh kerja keras, dan loyalitas banyak yang harus dikorbankan jika ingin menjadi pemain terbaik di dunia. Semoga saja Ronaldo bisa membawa dampak positif untuk semua pemain MU. Bocoran Fabrizio Romano, gelandang ini berpotensi jadi pengganti Pogba di MU.
Sebuah informasi baru diberikan Fabrizio Romano tentang spekulasi transfer Paul Pogba. Dia menyebut Manchester United mulai menyiapkan sosok yang bisa membantu gelandang. Sejak musim lalu, Pogba mulai terlahir kembali di Manchester United. Sang gelandang mulai menunjukkan performa yang impresif dan mulai konsisten di lini tengah MU. Namun Pogba hingga kini masih belum mau menekan kontrak baru di MU. Padahal kontraknya akan habis di musim depan. Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU mulai ambil langkah pencegahan. Mereka dilaporkan sudah menemukan satu nama yang akan dicoba direkrut untuk pengganti Pogba. Manchester United melihat Tielemans sebagai calon yang bagus untuk menguntungkan Pogba. Sang gelandang menunjukkan performa yang stabil di Leicester City, sehingga dinilai bisa menjadi pengganti yang bagus untuk Pogba. Namun Romano mengklaim bahwa MU belum membuat pendekatan apapun untuk Tielemans. Romano juga mengklaim bahwa MU sejauh ini belum merekrut gelandang baru. Mereka masih memprioritaskan mempertahankan Pogba. MU masih mencoba untuk bertahan di Old Trafford. Jika Pogba gagal diyakinkan, MU akan bergerak untuk mendapatkan gelandang baru dengan Tielemans sebagai salah satu target. MU dilaporkan harus cukup uang banyak untuk merekrut Tielemans. Dia diperkirakan akan memakan biaya transfer sekitar 45 juta pound sterling di musim depan. Jesse Lingard tolak tawaran kontrak baru dari Manchester United. Kabar buruk menghampiri Manchester United. Salah satu pemainnya, Jesse Lingard, dikabarkan menolak proposal kontrak yang disodorkan klub belum lama ini. Tahun lalu Lingard sempat menjadi pemain pesakitan di skuad MU. Penampilannya yang buruk membuat Solskjaer sebagai pelatih melupakannya untuk dimasukkan ke dalam starting 11. Nasibnya berubah setelah West Ham meminjamnya selama 6 bulan di pertengahan musim 2020. Dia menghasilkan total 9 gol dari 16 penampilan yang membuat West Ham kepincut untuk merekrutnya secara permanen. Sayangnya harapan West Ham memiliki Lingard pupus begitu bursa transfer ditutup. Beberapa laporan menyebutkan kalau Solskjaer memblokir pintu keluar Lingard karena memiliki rencana dengannya. Semuanya telah melihat apa yang dia lakukan jelang akhir musim lalu di West Ham. Dia masih ada dalam rencana saya, ujar Solskjaer. Pada kenyataannya, pria berumur 28 tahun itu hanya tampil selama 4 menit dalam ajang Liga Primer musim ini. Ketambahan Ronaldo dan Sancho membuat peluang bermainnya semakin menipis. Belum lagi dengan adanya Paul Pogba, Bruno Fernandes, dan Scott McTominay di lini tengah Manchester United. Lingard pun mengambil tindakannya ekstrim. Lingard telah menolak sodoran kontrak baru dari Manchester United dengan upah sebesar 100.000 pound sterling per pekan. Situasi ini sangat membahayakan buat setan merah, sebab kontrak Lingard di Old Trafford hanya berlaku sampai tahun 2022. Itu artinya mereka bisa kehilangan dirinya tanpa meraup keuntungan. Lingard berhak mengikat janji prakontrak dengan klub lain mulai bulan Januari 2022. Jika kesepakatan tercapai, Lingard bisa pindah tanpa melibatkan uang transfer. Aksinya bersama timnas Inggris baru-baru ini bisa membuat banyak klub terpikat dengannya. Melawan Andorra, Lingard memproduksi 2 gol dan 1 assist untuk Bukayo Saka yang menghasilkan kemenangan telak The Three Lions 4-0.